Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Fadila Ramadhani. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Hubungan Kebiasaan Menggunakan Smartphone dengan Hasil Belajar Matematika Peserta Didik kelas 6 SD Negeri 4 Sukajawa. Bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang masalah. Menurut Slametov, faktor yang memengaruhi hasil belajar dari dalam dan dari luar peserta didik. Dari luar peserta didik, yaitu media massa. Terdapat dua jenis media massa, yaitu media cetak dan elektronik. Salah satu media elektronik yang populer saat ini yaitu smartphone. Berdasarkan penelitian pendahuluan, diperoleh data awal, 57,6% peserta didik memiliki smartphone sendiri. Durasi penggunaan smartphone pada peserta didik kelas 6 yang berjumlah 85, diperoleh 18,8% peserta didik menggunakan smartphone kurang dari 1 jam sampai 1 jam, 30,5% peserta didik bermain smartphone 2-3 jam, dan 50,5% bermain smartphone lebih dari 3 jam. Sedangkan durasi belajar peserta didik diperoleh 17,8% peserta didik tidak pernah belajar, 56,4% belajar jika ada pekerjaan rumah atau mengikuti bimbel, dan 37,6% peserta didik tidak pernah belajar. Berdasarkan penelitian pendahuluan, diketahui bahwa peserta didik banyak menghabiskan waktu untuk bermain smartphone daripada belajar. Hal tersebut memengaruhi hasil belajar matematika peserta didik yang belum memenuhi KKM, yaitu 70. Identifikasi masalah. Yang pertama, hasil belajar matematika peserta didik rata-rata belum mencapai KKM yang telah ditentukan, yaitu 70. Kebiasaan bermain smartphone peserta didik kelas 6 SD Negeri 4 Sukajawa tahun ajaran 2019-2020 relatif tinggi. Peserta didik banyak menghabiskan waktu untuk bermain smartphone daripada belajar. Pembatasan masalah. Masalah di sini dibatasi, yaitu kebiasaan menggunakan smartphone di rumah yang relatif tinggi menyebabkan peserta didik jarang belajar dan mengakibatkan hasil belajar matematika peserta didik kelas 6 SD Negeri 4 Sukajawa yang rendah. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah, apakah terdapat hubungan antara kebiasaan menggunakan smartphone dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 6 SD Negeri 4 Sukajawa tahun ajaran 2019-2020. Selanjutnya, tujuan penelitian yaitu mengetahui hubungan antara kebiasaan menggunakan smartphone dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 6 SD Negeri 4 Sukajawa tahun ajaran 2019-2020. Manfaat penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Bab 2 tinjauan pustaka. Terdapat yang pertama ada pengertian belajar. Berdasarkan pendapat Slametov, Sujana, Sadiman, belajar adalah proses yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan tingkah laku, baik baru sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya sejak lahir sampai ke liang lahat. Yang kedua ada pengertian tujuan belajar, ada ciri-ciri belajar, kemudian selanjutnya ada pengertian hasil belajar, faktor-faktor yang memengaruhi hasil belajar, jenis-jenis hasil belajar. Selanjutnya ada matematika. Pengertian matematika menurut Rusvendi dalam Siagian 2016, Depdiknas 2006, matematika adalah ilmu pengetahuan universal yang didapat dengan cara berpikir yang mendasari perkembangan teknologi modern. Oleh karena itu, matematika sangat diperlukan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari maupun untuk menunjang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran matematika di sekolah dasar. Menurut Susanto 2013, Kemendikbud 2013, tujuan pembelajaran matematika adalah agar peserta didik terampil menggunakan matematika menggunakan pendekatan saintifik, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Selanjutnya ada kebiasaan menggunakan smartphone. Ada pengertian kebiasaan, pengertian smartphone, dampak-dampak menggunakan smartphone, yaitu dampak positif dan negatif, durasi menggunakan smartphone,
dan indikator menggunakan smartphone. Indikator menggunakan smartphone menurut Helmi dan Agustina 2017 yaitu indikator pada penelitian ini dirumuskan berdasarkan kebiasaan penggunaan smartphone, yaitu smartphone sebagai sarana hiburan, sarana komunikasi dan sosialisasi, serta sumber belajar. Penelitian yang relevan ada Muhammad Fathur Amin 2018, Fajri Alif Zal 2017, Rizky Septia Harahap 2018, Mirna Intansari 2018, Shahin Gokserslan dan kawan-kawan 2016. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian HA, terdapat hubungan antara kebiasaan menggunakan smartphone dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 6 SD Negeri 4 Sukajawa, dan HO, tidak terdapat hubungan antara kebiasaan menggunakan smartphone dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 6 SD Negeri 4 Sukajawa. Selanjutnya ada bab 3, metode penelitian. A. Jenis dan desain penelitian. Bab 3, metode penelitian, jenis dan desain penelitian. Penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif yang bersifat korelasional, sedangkan desain penelitiannya yaitu penelitian korelasi. Waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 4 Sukajawa tahun ajaran 2019-2020. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 6 SD Negeri 4 Sukajawa sebesar 85 peserta didik. Pada penelitian ini menggunakan studi populasi. Selanjutnya, variabel penelitian ada variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yaitu kebiasaan menggunakan smartphone yang dilambangkan dengan X, sedangkan variabel dependen yaitu hasil belajar matematika peserta didik yang dilambangkan dengan Y. Ada definisi konseptual dan operasional, teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi, instrumen penelitian ada angket dan dokumentasi, uji prasyaratan instrumen ada uji validitas menggunakan expert judgment, uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha-Cronbach, uji hipotesis menggunakan rumus korelasi produk moment. Selanjutnya ada hasil penelitian. Yang pertama, hasil uji validitas. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi. Validator pada uji validitas ini adalah Ibu Citra Abriani Maharani MPD Cons. Hasil validasi instrumen kebiasaan menggunakan smartphone yang telah dilakukan diperoleh 20 pernyataan dinyatakan valid. Yang kedua, hasil uji reliabilitas. Hasil perhitungan reliabilitas instrumen kebiasaan menggunakan smartphone, 20 pernyataan dinyatakan reliable. Selanjutnya ada deskripsi data variabel. Data kebiasaan menggunakan smartphone dan data hasil belajar matematika dikategorikan menjadi 4 kategori menggunakan rumus kriterium Stargess. Hasil analisis data dapat dilihat pada lampiran 6 halaman 71. Pengujian hipotesis. Uji hipotesis menggunakan rumus korelasi produk moment dengan bantuan Microsoft Excel 2007. Jika R hitung lebih besar daripada R tabel, artinya terdapat hubungan atau HA diterima dan HO ditolak. Dan jika R hitung atau R hitung lebih kecil daripada R tabel, artinya tidak terdapat hubungan atau HA ditolak dan HO diterima. Pembahasan. Berdasarkan hasil uji produk moment, didapat R hitung 0,35 untuk kebiasaan menggunakan smartphone sebagai sarana hiburan dan bermain, 0,58 untuk kebiasaan menggunakan smartphone sebagai sarana sosialisasi dan komunikasi, dan 0,24 untuk kebiasaan menggunakan smartphone sebagai sumber belajar. Berdasarkan uji hipotesis di atas, R hitung kebiasaan menggunakan smartphone sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi lebih besar daripada handphone digunakan sebagai sarana hiburan dan sumber belajar. Yang berarti kebiasaan menggunakan smartphone sebagai sarana sosialisasi dan komunikasi lebih besar hubungannya dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 6 SD Negeri 4 Sukajawa. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan menggunakan smartphone di rumah memiliki hubungan dengan hasil belajar matematika peserta didik SD Negeri 4 Sukajawa tahun ajaran 2019-2020.
Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan data hasil penelitian yang didasari dari uji hipotesis menggunakan rumus korelasi produk momen dengan R hitung lebih besar daripada R tabel atau 0,35 lebih besar daripada 0,21, smartphone sebagai sarana hiburan dan bermain, 0,58 lebih besar daripada 0,21, smartphone sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi, dan 0,24 lebih besar daripada 0,21 untuk smartphone sebagai sumber belajar. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan menggunakan smartphone sebagai sarana sosialisasi dan komunikasi lebih besar daripada menggunakan smartphone digunakan sebagai sarana hiburan dan sumber belajar. Artinya, terdapat hubungan antara kebiasaan menggunakan smartphone dengan hasil belajar matematika peserta didik kelas 6 SD Negeri 4 Sukajawa, Bandar Lampung, tahun ajaran 2019-2020. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.